Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terungkap 4 hal yang dibenci malaikat dari manusia. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan terbuat dari cahaya. Para malaikat digambarkan sebagai makhluk yang suci dan terhindar dari dosa. Di antara para malaikat, ada yang bertugas mengawasi dan mencatat setiap gerak-gerik manusia mulai dari bangun tidur hingga terlelap. Bahkan para malaikat selalu berdoa agar manusia senantiasa mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ada 4 hal yang dibenci malaikat dari manusia. Sehingga tidak hanya akan menjauhi, para malaikat juga akan melaknat dan mengutuk manusia yang dijauhinya tersebut. Lantas apa sajakah 4 hal yang dibenci malaikat tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. 1. Istri yang menolak keinginan suaminya. Hal pertama yang dibenci malaikat dari manusia adalah sikap istri yang menolak keinginan suaminya. Hal ini dikarenakan menolak keinginan suami dapat menyebabkan timbulnya rasa kesal sang suami terhadap istrinya. Dalam riwayat sebuah hadits disebutkan bahwa, jika suami mengajak istrinya untuk tidur bersama, sedangkan sang istri menolak, lalu pada malam itu suaminya menjadi jengkel hatinya kepada istrinya, maka para malaikat melaknat, mengutuk istrinya hingga pagi hari. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dalam riwayat lainnya dinyatakan pula bahwa, jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat oleh para malaikat hingga ia kembali. Hadits riwayat Bukhari. 2. Orang yang junub. Terhadap orang yang junub, malaikat pun akan menjauhinya. Inilah alasan mengapa orang yang tengah dalam hadas besar dianjurkan untuk bersegera mensucikan diri. Sebab malaikat merupakan makhluk yang suci, sehingga ia tidak akan mendekati sesuatu yang kotor. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa, sesungguhnya malaikat itu tidak akan mendekat pada orang yang junub atau yang berlumuran dengan kesumbah harum, hingga orang tersebut mandi. Kemudian dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat senantiasa berdoa untuk seseorang, selama ia berada di tempat sholat dan selama masih belum berhadas. Oleh sebab itu, mempertahankan posisi dan keadaan diri yang suci dari hadas kecil dan hadas besar merupakan sebuah kesempatan yang menguntungkan. Pasalnya keadaan bersih dan menjaga wudhu akan membuat kita cenderung untuk berbuat kebaikan. 3. Rumah yang terdapat patung atau gambar di dalamnya. Malaikat juga membenci manusia yang di dalam rumahnya terdapat patung atau gambar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang adanya gambar di dalam rumah dan beliau melarang untuk membuat gambar. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadits ini hasan syahih. Akan tetapi perlu diketahui bahwa gambar yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk hidup yang bernyawa. Sebagaimana disebutkan bahwa gambar itu adalah kepala, jika kepalanya dihilangkan maka tidak lagi disebut gambar. Hadits riwayat Al-Baihaqi 7270. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini syahih dalam As-Silsilah Ash-Shahihah 1921, bahkan Imam Bukhari dalam riwayatnya menyatakan bahwa manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah tukang-tukang gambar atau pelukis. 4. Rumah yang terdapat anjing. Hal terakhir yang dibenci malaikat adalah rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril berjanji akan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah ditunggu, namun ternyata malaikat Jibril tidak kunjung datang. Padahal ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah ingkar saat berjanji. Ternyata ada seekor anjing yang menyelinap di bawah tempat tidur beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, kapan anjing ini masuk ke sini?" Lalu Aisyah pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Lantas, Rasulullah pun menggiring anjing itu keluar. Maka tidak lama kemudian, malaikat Jibril pun mendatangi rumah Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Engkau telah berjanji kepadaku, dan aku menunggumu. Namun engkau tidak juga datang." Lalu malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa, di dalam rumahmu terdapat seekor anjing, sehingga ia menghalangiku untuk masuk. Sebab kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing.
Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, Syekh Yusuf Al-Qadarawi menyatakan bahwa anjing yang dipelihara untuk suatu keperluan seperti berburu, menjaga hewan ternak dan tanaman mendapatkan pengecualian. Sehingga memelihara anjing untuk alasan-alasan tersebut hukumnya adalah makruh.